夢を形にするために、ヒーローになるために。Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan Wong Anime di sini. Dengan keluarnya preview My Hero Academia Season 5, maka sudah dipastikan kalau My Hero Academia Season 5 akan keluar nanti Spring 2021. Yang berarti My Hero Academia akan keluar sekitaran bulan April atau Mei. Dan di preview ini kita bisa melihat beberapa hal unik yang akan terjadi di Season 5. Namun, yang paling menonjol ada beberapa hal. Yang pertama, jelas sekali highlight utama dari sebagian season selanjutnya berdasarkan preview ini adalah latih tanding antara kelas A melawan kelas B. Dengan latih tanding antara kelas A melawan kelas B ini, maka kita bisa simpulkan kalau season selanjutnya akan berfokus pada perkenalan quirk seluruh anggota kelas B di dalam pertarungan. Sebelumnya kita baru diperkenalkan pada beberapa anggota kelas B di dalam pertarungan, seperti misalnya Tetsu dengan quirk yang mengubah tubuhnya menjadi besi, Nendo yang bisa mengubah ukuran tangannya, dan Monoma yang bisa meniru quirk orang yang dia sentuh. Tidak hanya itu, sepertinya perkembangan quirk dari kelas A saat melawan kelas B pun akan menjadi highlight di season ini juga. Dan highlight kedua dari preview ini, kita bisa lihat juga perubahan desain kostum superhero dari para anggota kelas A. Seperti yang bisa kita lihat, Bakugo yang biasanya menggunakan tank top hitam, sekarang justru malah menggunakan kaos tangan panjang. Seperti yang kita tahu sebelumnya, quirk Bakugo yaitu ledakan adalah quirk yang dihasilkan oleh nitroglycerin yang berasal dari keringatnya. Dan bisa jadi kalau kostumnya yang sekarang adalah perubahan desain kostum dengan tujuan fungsionalitas, sehingga mampu memaksimalkan produksi kelenjar keringatnya. Namun setelah melihat siswa lainnya, kita bisa melihat kalau tujuan kostum ini bukanlah fungsionalitas semata. Kostum hero yang agak terbuka sebelumnya seperti Mina Ashido dan Yaoyoro Zumomo ditambahi jubah dan jaket. Namun yang paling menentukan apa yang sebenarnya terjadi pada perubahan kostum tersebut yang sesungguhnya adalah desain dari kostum Ojiro. Bisa dilihat di sini kalau kostumnya Ojiro ditambah dengan unsur seperti bulu-bulu di pundak dan lehernya, yang berarti UA sekarang sedang memasuki musim dingin. Dan perubahan desain kostum tersebut terjadi dikarenakan perubahan musim dari yang sebelumnya musim gugur ke musim dingin. Namun di antara wajah-wajah tersebut, ada satu wajah menarik yang muncul di preview ini yang bukan merupakan kelas A ataupun kelas B. Satu-satunya yang memakai kostum olahraga di dalam pertarungan ini. Dia adalah Shinso, siswa asal kelas reguler yang dulu kita tahu hampir membuat Midoriya keluar dari arena saat festival olahraga dengan quirknya Brainwash. Hadirnya Shinso di pertarungan ini kemungkinan karena dua kemungkinan. Pertama, karena Shinso sudah menjadi anggota baru kelas hero, yaitu kelas A atau kelas B, sehingga pertarungan ini menjadi ajang perkenalan Shinso yang menjelaskan kenapa dia masih memakai pakaian olahraga. Atau kemungkinan kedua, yaitu pertarungan ini menjadi bentuk tes bagi Shinso untuk memasuki kelas pahlawan, mau itu kelas A ataupun kelas B. Namun yang Wong Anime perhatikan di sini adalah dua hal yang ada bersama dengan Shinso. Yang pertama adalah perban yang dia pakai yang mengingatkan kita pada salah satu dari guru UE yang juga memakai semacam senjata yang sama, dan masker yang dia pakai. Kenapakah dia pakai masker? Apa dia memakai masker karena dia kena corona sehingga tidak boleh menularkannya kepada orang lain? Atau itu terjadi karena memang itu hanya kebiasaan umum masyarakat Jepang yang memang kemana-mana suka memakai masker? Ya, kita lihat aja nanti. Oke, peringatan dulu sebelumnya. Mulai dari sini, pembahasan preview ini akan mengandung spoiler. Jadi bagi yang tidak berkeberatan dengan spoiler, silahkan lanjutkan videonya. Sebagaimana yang kita para pembaca manga tahu, walaupun highlight dari preview yang baru keluar sekarang adalah pertarungan antara kelas A melawan kelas B, namun yang menjadi poin penting di season ini adalah dua hal. Yang pertama, bangkitnya quirk Midoriya dari pengguna One for All sebelumnya, Banjo Daigoro yaitu Black Whip, dan tentu saja arc yang paling penonton My Hero Academia tunggu, yaitu My Villain Academia. Untuk My Villain Academia, arc ini daripada menceritakan mengenai para siswa UE, arc ini justru menceritakan mengenai development dan perkembangan para penjahat yang dipimpin oleh Shigaraki.
Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini setelah ditangkapnya All for One oleh kepolisian dan ditempatkannya All for One di Tartarus, aliansi penjahat terlantung-lantung dalam pelarian. Mereka berusaha mencari dana dan kekuatan baru setelah kehilangan Magne yang dibunuh oleh Chisaki si Overhaul. Setelah menghancurkan organisasi-organisasi kecil di sana-sini, mereka kemudian bertemu dengan para pengikut All for One seperti si Dokter dan Gigantomachia. Namun momen yang paling ditunggu di arc ini tentu saja adalah konfrontasi para aliansi penjahat dengan organisasi Metal Liberation Army. Metal Liberation Army ini adalah organisasi penjahat yang menyamarkan dirinya sebagai organisasi umum yang menyeru kepada penggunaan quirk secara bebas sebagai hak asasi dasar manusia. Dengan buku-buku yang mereka terbitkan dan anggota-anggotanya yang berasal dari profesi-profesi yang berpengaruh di masyarakat, dari pengacara hingga bahkan anggotanya ada yang superhero, organisasi ini telah bertahan secara utuh hingga menjadi organisasi besar. Walaupun organisasi ini bergerak sebagai komunitas rahasia. Anggotanya saat ini bahkan berjumlah sekitar 100.000 orang. Ridestro, pemimpinnya dari Metal Liberation, menganggap aliansi penjahat sebagai ancaman. Walaupun dianggap ancaman kecil dan berupaya untuk menghancurkan mereka. Dan konflik antara dua organisasi tersebut dimulai. Arc unik ini yang isinya konflik antara dua antagonis besar tidak hanya menyediakan konflik semata namun juga filosofi dan backstory dari masing-masing penjahat. Dan bahkan rahasia-rahasia penting lainnya sehingga kita para pembaca manga akan sangat menunggu arc paling epic di manga ini untuk dianimasikan. Baiklah semuanya, itulah pembahasan preview My Hero Academia Season 5. Season ini akan menjadi salah satu season puncak di anime My Hero Academia, sehingga kalian wajib menonton season tersebut. Jika kalian ingin menonton video-video yang lain atau belum subscribe sama sekali, silahkan smash icon-icon berikut.